Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 3 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, 我看这里大多都是些 klik 没用的 like 垃圾。 jika kalian suka, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Dan Lindong pun saat ini sudah memasuki babak pertama kompetisi untuk memperebutkan salah satu dari 5 besar yang akan mewakili Kekaisaran Dayan dalam Perang 100 Dinasti. Di babak pertama ini ternyata Lindong melawan 2 pemuda dari Sekte Gunung. Kami adalah Lukui dan Wu dari Sekte Gunung. Kau benar-benar kurang beruntung saat ini, karena kau yang menjadi lawan kami di babak pertama ini. Ucap Lukui yang seakan-akan meremehkan Lindong. Terlihat Lindong pun dengan wajah terheran-heran melihat kepercayaan diri kedua pemuda Sekte Gunung yang meremehkan dirinya. Ku dengar kekuatanmu seimbang dengan Lin Langtian. Walaupun kami bukan tandingannya dalam duel 1 lawan 1. Tapi, bahkan, Lin Langtian sekalipun akan tunduk di hadapan kami berdua. Ucap duo Sekte Gunung dengan senyum yang seakan-akan meremehkan Lindong. Kalau kalian bisa mengalahkan Lin Langtian, bukan berarti kalian bisa mengalahkanku, saut Lindong dengan wajah yang tersenyum lebar seakan-akan memperingati mereka. Kalau begitu mari kita lihat seberapa tangguh kau, ucap duo Sekte Gunung dengan tatapan yang begitu tajam ke arah Lindong. Lindong pun lanjut berkata, kalau begitu akan kugunakan tubuh kalian untuk melihat seberapa jauh kekuatanku sudah berkembang. Duo Sekte Gunung pun langsung melancarkan serangan gabungan kepada Lindong. Teknik gabungan Sekte Gunung, Wis, 2 palu pengguncang langit. Cetum. Tang. Serangan gabungan pun melesat ke arah Lindong dengan hebat. Lindong segera menangkis serangan duo Sekte Gunung itu dengan 1 pukulan. Tidak mungkin, dia menahan serangan kita hanya dengan 1 pukulan. Ucap duo Sekte Gunung dengan wajah yang begitu panik. Lindong pun berhasil menangkis serangan duo Sekte Gunung dengan 1 pukulan. Ini masih belum seberapa, ucap Lindong. Dan Lindong menyerang balik duo Sekte Gunung dengan 1 kibasan pukulan yang menyebabkan duo Sekte Gunung terpental di udara. Biar kutunjukkan kekuatan sesungguhnya pada kalian, ucap Lindong. Sudah kuduga dia tidak mudah dikalahkan. Pantas saja Lin Langtian kewalahan melawannya, ucap duo Sekte Gunung dengan sangat panik ketika mengetahui kekuatan Lindong. Apa cuma Lin Langtian orang terkuat dalam pandangan kalian? Di atas langit masih ada langit, tegas Lindong. Salah satu contohnya adalah orang di hadapan kalian ini. Dasar bocah sombong, ucap duo Sekte Gunung yang akan melancarkan serangan kedua. Kami tidak akan menahan diri lagi. Duo Sekte Gunung pun melancarkan serangan ke arah Lindong lagi. Tubuh Iblis Gunung. Seketika tubuh duo Sekte Gunung menjadi seperti raksasa yang akan segera menghantam Lindong. Jadi kita adu kekuatankah sekarang? Wush. Boom. Transformasi kera iblis. Gro. Cetum. Cetar. Cetum. Cetum. Boom. Wah. Wah. Sekali lagi, ucap Lindong dengan keras. Gro. Cetum. Cetar. Cetum. Cetum. Tolong hentikan. Wow, sudah terlambat, teriak Lindong. Gro. Cetum. Cetar. Cetum. Serangan pun terus dilancarkan oleh Lindong sampai-sampai dasar arena menjadi hancur dan berlubang. Akan tetapi Lindong tidak membunuh duo Sekte Gunung karena mereka segera menyerah untuk melawan Lindong. Masih mau melawan, ucap Lindong. Tidak kau menang, ucap duo Sekte Gunung yang sangat ketakutan dan mengakui kekalahan mereka terhadap Lindong. Hehe, terima kasih. Segera Lindong pun meredam kekuatannya. Maaf saja, tapi aku harus pergi ke perang besar 100 kekaisaran. Dia terlalu kuat, ucap duo Sekte Gunung. Pemenang, Lindong, silakan melaju ke tahap selanjutnya. Kreak, pintu arena pun terbuka untuk memasuki babak selanjutnya dan Lindong pun segera bergegas memasuki babak selanjutnya. Mereka berdua terlalu lemah.
Ucap Lindong, itu artinya kau sudah jadi lebih kuat, tapi jangan sampai hal itu membuatmu lengah. Nasihat Xiao Diao. Oh, ada pintu lain di sini. Apa itu tahap selanjutnya? Ucap Lindong sambil berjalan menuju pintu yang telah ditentukan untuk tahap kedua. Begitu Lindong sudah memasuki arena pertarungan tahap 2, perhatian Lindong terpacu kepada banyaknya pilar-pilar di ruangan tersebut yang menyebabkan pandangan Lindong jadi sedikit terhalang jika bertarung di tempat seperti ini. Mungkin memang itu yang diinginkan oleh penyelenggara kompetisi ini, ucap Xiao Diao. Lindong pun akhirnya menunggu lawannya di tahap kedua ini. 5 menit, 10 menit, 20 menit, dan 30 menit pun sudah berlalu. Lindong menunggu sampai Lindong hampir ketiduran. Dan tiba-tiba, ada sesosok diam-diam yang akan segera menyerang Lindong dari belakang. Soosh, sing, grab, Lindong pun dengan tidak adanya persiapan sedikit pun terkena serangan dari Wang Fujing. Siapa? Siapa yang berani menyerangku diam-diam? Ucap Lindong dengan kesal. Aku tidak menyerang diam-diam. Aku hanya sedang memberikan hukuman yang pantas untukmu, Lindong. Hehe, Lindong, diam dan terimalah hukuman dariku. Teriak Wang Fujin. Hah, siapa kau? Saut Lindong. Xiao Diao pun memperingati Lindong akan kekuatan Wang Fujin. Hati-hati Lindong, orang ini sangat ahli dalam menyembunyikan diri. Aku, Huang Fujin, dari klan Huang Fu. Aku adalah fans nomor 1 Nona Qingzu, ucap Huang Fujin dengan sangat percaya diri. Lindong pun kebingungan mendengar pernyataan Huang Fujin dan sedikit merasa terkejut akan perkataannya. Huang Fujin pun curhat kepada Lindong kalau dirinya sejak pertama kali bertemu. Aku sudah terpikat dengan kecantikan dan keagungan Nona Qingzu. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan ketika aku mendekatinya dengan hati yang membara, dia berkata, "Ini adalah peringatan, berhentilah mengikutiku kemana-mana." Ah, dia bicara padaku. Ah, hatiku, ucap Huang Fujing tanpa merasa malu sedikit pun sambil mengeluarkan air mata haru. Dan itulah aku bersumpah. Sampai akhir hidupku, aku akan menjadi fans Nona Qingzu. Dia ini, ternyata orang bodoh, ucap Lindong. Xiao Diao pun berkata, orang yang mesum. Huang Fujin pun menunjuk ke arah Lindong dengan amarahnya dan berkata, tapi Nona Qingzu malah menyebut namamu. Apa yang sudah kau lakukan pada Bia Lindong? Lindong pun dengan ekspresi terkejut akan perkataan Huang Fujin itu dan berkata, aku berjanji kepadanya dulu, dan bersumpah, kalau suatu saat aku akan menjadi pria yang pantas baginya. Dan kemudian aku akan menjadikannya istriku. Lanjut Huang Fujin dengan ekspresi sangat kesal dan marah kepada Lindong berkata, dasar tidak punya malu. Berani sekali kau bicara seperti itu pada Nona Qingzu. Aku, Huang Fujin, akan menghancurkanmu. Seketika Huang Fujin pun melesatkan serangan ke arah Lindong, dengan ambang emosi yang meluap-luap dan amarah yang membara. Pisau bayangan, teriak Huang Fujin, kau menggunakan teknik selevel ini untuk melawanku. Teriak Lindong, kau meremehkanku ya. Terlihat Xiao Diao pun memperingati Lindong. Lindong jangan lengah, ucap Xiao Diao. Aku ingin melihat teknik seperti apa yang dia miliki. Dan ternyata Huang Fujin menghilang lagi di telan bumi. Tapi memang seperti itulah gaya bertarungnya. Terlihat Lindong pun segera memasang mata yang begitu waspada dan tidak ingin terkena jebakan Huang Fujin lagi. Dia sembunyi lagi. Tampak terlihat Huang Fujin menghendap-hendap seperti sapi derman berada di salah satu pilar tepat di atas Lindong dan akan segera ingin menyerang. Tapi dengan cepat Lindong mengaktifkan tipe sensornya, segera akan menyadari keberadaan Huang Fujin yang segera akan menyerangnya lagi. Menyerang dari belakang lagi, ucap Lindong. Berhentilah meremehkanku. Karena bagaimanapun teknik Huang Fujin ini sedikit merepotkan bagi Lindong. Tapi dengan kecerdikan dan nasihat dari Xiao Diao, teknik seperti ini bukanlah ancaman besar bagi Lindong. Dia bisa menyembunyikan auranya sampai benar-benar tak terdeteksi. Dan kemudian muncul untuk menyerangku secara tiba-tiba. Lindong pun sedikit mulai menganalisa sebuah teknik dari Huang Fujin. Lindong menoleh ke atas. Dan, bagaimana dia bisa melakukan itu? Ucap Lindong yang mulai agak sedikit merasa panik. Samar-samar terlihat sedikit kepala Huang Fujin keluar dari balik bayang-bayang Lindong yang terbentuk dari sedikit cahaya di ruangan itu.
Akhirnya Huang Fujin keluar dan melancarkan serangan kepada Lindong dari belakang lagi. Terlihat Lindong dengan cepat menyadari keberadaan Huang Fujin yang akan menyerangnya. Segera akan menghindar. Lalu, Lindong bergegas langsung mengeluarkan tendangan T. Akan tetapi dengan cepat Huang Fujin menghilang seperti kilat. Sambil menggertakkan giginya Lindong berkata seolah-olah tubuhnya terbuat dari udara. Sial, dia menghilang lagi. Untung aku menahan serangannya sebelum terlambat. Seketika ada samar-samar suara yang terdengar dari bayang-bayang, yang berkata, "Hahaha, berhentilah melawan. Membunuh secara diam-diam adalah keahlianku. Sepertinya arena ini sangat menguntungkanku. Selama aku tetap bersembunyi, kekuatanmu tidak akan ada gunanya. Itulah sebabnya aku bisa menghabisi lawan-lawanku yang memiliki tingkat manifestasi yang lebih tinggi." "Menyebalkan," ucap Lindong dengan sangat kesal. "Mengeluhlah sesukamu," ucap Huang Fujin lagi dengan wajah arogan dan merasa puas bisa mengelabui Lindong di arena ini. Dan lanjut berkata, "Hanya yang kuat yang akan bertahan." Tiba-tiba suara Huang Fujin pun terdengar lagi dengan sangat keras berkata, "Lindong, bersiaplah. Kau akan pergi ke neraka karena sudah berani menggoda Nona Kingzu." Huang Fu langsung menyerang Lindong dengan membabi buta secara bertubi-tubi dengan teknik bayangan. Lindong dengan panik hanya menangkis demi tangkisan yang dia bisa lakukan saat ini. Piang, 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 piang. Satu serangan pun mengenai tubuh Lindong. Sialan, geram Lindong dengan sangat kesal. Bahkan perisai energi Yuan milikku tidak bisa menahan semua serangannya. Jangan-jangan serangannya menggunakan energi mental. Terdengar suara dari balik bayang-bayang berkata, "Hahaha, kau cukup pintar. Itu benar sekali. Saat aku menyatu dengan kegelapan takkan ada yang bisa menahan seranganku." Terlihat Xiao Diao pun berbicara kepada Lindong dan berkata, "Hah, si bodoh ini mungkin bisa menang melawan orang lain. Tapi dia tidak bisa berlindung karena harus bertarung melawanmu." "Hah," geram Lindong yang masih sedikit bingung dengan ucapan Xiao Diao. Simbol pelahap kuno adalah benda yang sangat luar biasa kuat sampai-sampai bisa menelan seluruh macam energi. Walaupun dia menyatu dengan bayangan, kau dapat menelan energinya dengan simbol pelahap. Kalau dia sudah tidak memiliki bayangan lagi, dia tidak akan bisa bersembunyi. Ucap Xiao Diao. "Begitu ya," saut Lindong dengan penuh semangat. Majulah Huang Fujin. Dengan beberapa nasihat dan strategi dari Xiao Diao, Lindong pun mulai akan memblokir pergerakan dari Huang Fujin. Di sela-sela pembicaraan Huang Fujin tiba-tiba menyerang Lindong dari belakang sambil berkata, "Apa yang sedang kau bicarakan Lindong? Terimalah seranganku." Lindong pun bergegas mengeluarkan tombak sisik naga surgawi kunonya. "Terima ini," teriak Lindong. Terlihat sesosok Huang Fujin akan menyerang Lindong menggunakan belatinya. "Matilah," teriak Huang Fujin dengan wajah psikopatnya. Terlihat Lindong dengan wajah yang sangat santai menghadapi Huang Fujin yang akan menyerangnya dan sambil berkata, "Biar kutunjukkan kepadamu." Bang, simbol pelahap kuno.